Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Suryani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 8 Kota Langsa, Aceh. Saat ini saya bersama rekan saya bernama Ibu Ratnawati. Beliau mengajar mata pelajaran IPS dari SMP Negeri 8 Kota Langsa. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya amati jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan observasi kelas. Ibu ya. Adapun tujuan dilakukannya observasi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan Ibu, persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, supaya Ibu lebih siap ya dan lebih percaya diri, sehingga pembelajaran Ibu berikan menjadi pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Ya Ibu ya? Iya. Baiklah, sebelum Ibu nanti di kelas, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan kepada Ibu. Boleh Ibu? Boleh. Alhamdulillah. Baik, yang pertama, apa nih tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai? Keduanya peserta didik dan mampu dan bisa menjelaskan tentang kebutuhan manusia dan bisa mengidentifikasi kebutuhan tersebut berdasarkan intensitasnya. Iya Ibu. Wah, sangat menarik ya Bu. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai supaya peserta didik bisa mampu menjelaskan definisi kebutuhan dan mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Benar Bu? Benar. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dan lakukan? Yang pertama sekali, karena di situ nanti ada kelompok. Berarti yang pertama yang kita nilai area yang kita kembangkan sikap dan sikap itu ya. Nah, sikap. Ini mengamati waktu nanti proses kejaminan di dalam kelompok, pembelajaran dengan kelompok. Yang kedua tentang pengetahuan, anak juga nanti bisa menjelaskan dan kami masukkan juga nanti biar anak lebih mengerti dan dipahami lagi tentang kebutuhan manusia. Dan bisa menjelaskan jenis-jenis dari kebutuhan itu sendiri. Oh iya Bu. Dan yang ketiga tentang keterampilannya, anak-anak setelah kita memberikan materi tentang kebutuhan manusia tersebut dan jenisnya, dan anak-anak tersebut itu bisa di dalam bekerja sama kelompok tentang menjawab. Nanti ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan, boleh juga dalam berupa gambar, nanti dia sesuaikan yang masuk ke dalam jenisnya bagaimana. Ini masuk dalam keterampilannya. Berarti presentasinya ya. Presentasinya nanti setelah selesai semua, nanti kita minta presentasi per kelasnya. Buat kelompok. Baik. Masing-masing. Oke, baik Ibu. Berarti ini area pengembangan yang ingin Ibu capai nih dan lakukan ada 3 ya Bu ya. Yang pertama itu sikap. Maksud Ibu akan melihat anak-anak bekerja dalam kelompok ya, bagaimana mereka keaktifannya gitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua itu pengetahuan ya Bu ya. Berarti pengetahuan ini Ibu maksud mengembangkan pengetahuan siswa untuk menjelaskan definisi kebutuhan dan jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Benar Ibu? Ya. Kemudian yang ketiga itu keterampilan. Jadi di sini siswa bisa menjelaskan definisi kebutuhan ya Bu, dan hasil akhirnya itu dipresentasikan, yaitu hasil analisis jenis-jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Begitu Ibu? Oh, baik sekali Ibu. Nah, selanjutnya nih yang saya ingin tahu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Ratna terapkan di dalam kelas, baik itu tentang strategi pembelajaran, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Ini yang kami terapkan nanti
tetap dalam SPP dengan berdiferensiasi. Berdiferensiasi ya Bu, Dan berdiferensiasi. kita integrasikan juga dalam sosial emosional anak. Oh, Kan? PSE ya Bu. Ya. Terus Nanti ada juga strateginya dan modelnya juga lagi nanti. Modelnya kita melakukan di sini diskusi kelompok. Dan diskusi kelompok juga kita lakukan di sini. Dan ada juga lagi nanti ada kita menggunakan di sini media juga. Oh ya, berarti kalau misalnya, berarti kalau tadi Ibu bilang model pembelajarannya gimana Bu? Berbasis Model masalah. PBL. Oh PBL, berarti ya. berbasis masalah ya? Iya, Oke. Baik Ibu, berarti rencana yang akan Ibu lakukan ini sudah saya catat ini, berarti Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Iya, benar. Diintegrasikannya dengan pembelajaran sosial. Oh iya baik Bu. Dan selanjutnya menggunakan model PBL yaitu pembelajaran berbasis masalah ya Bu ya. Iya. Dan juga dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Benar ya Bu? Baik sekali. Paten mantap ya Bu. Kemudian ini setelah Ibu tadi sampaikan tentang rencana pembelajarannya, berarti yang mau saya tanyakan lagi, media yang akan Ibu gunakan ini apa? Medianya karena kita nanti menggunakan Infokus. Oh, Karena biar Infokus anaknya ya. lebih jelas, mungkin lebih tertarik gitu ya. Iya, Dari Infokus. nanti karena di dalam itu ada kami tayangkan jenis-jenis kebutuhan yang berpaham nanti tentang diri Menggunakan apa? Video, gambar atau video? Oh, video ya Bu. Video. Kan? Terus buku. buku paketnya, Buku paket. IPS ya Bu. Ya. Ya. Terus Sudah, laptop ya ya. Bu. Dan untuk LKPD. latihan anak pakai apa Ibu? LKPD. LKPD. Baik ya, ke LKPD. Baik Ibu, selanjutnya berarti Ibu akan menggunakan buku paket, kemudian ada pakai laptop, pakai Infokus dan penayangan video serta LKPD ya Bu sebagai media. Baik sekali. Nah, selanjutnya kira-kira apa maksudnya kira-kira kapan nih Bu yang akan Ibu lakukan pembelajaran tersebut di kelas? Di hari Maksudnya hari apa, jam berapa, kemudian di kelas berapa? Hari Rabu. Hari Rabu. Kelas 72 jam 72 4.05. Berarti nanti saya di hari Rabu di kelas 72 ya Bu. Di kelas 72 terus jam ke 45 saya akan masuk ke kelas Ibu dan akan melakukan observasi langsung nih di kelas Ibu. Kemudian saya melihat serta mencatat hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya Bu. Setelah nanti Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, nah kita akan mengadakan percakapan akhir nih Bu, yaitu pasca observasi. Nah pada saat pasca observasi nanti kita akan didampingi dengan pengajar praktik ya Bu ya. Nah sebelum kita akhiri nih percakapan pra-observasi ini, saya mau nanya ke Ibu nih, apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Hasilnya ini karena kan tadi tentang yang dibahas juga dari proses pembelajaran Iya. ya, berarti di sini juga saya sangat mendapatkan ilmu baru mungkin. Kita lebih juga dan lebih jelas lagi metodenya yang bagaimana, Oh, strategi-nya iya. bagaimana, Iya. dan model pembelajarannya itu bagaimana. Ini tidak lain adalah hanya untuk pelajaran proses belajar mengajar dalam kelas agar anak bisa tercapai tujuannya dan bisa mudah mengerti dan dipahami. Iya, luar biasa sekali Ibu. Baiklah Ibu, berarti Ibu sudah paham ya Bu ya. Alhamdulillah. Sudah. Nah, sampai jumpa nanti ya Bu di kelas saat observasi dan terima kasih atas waktu Ibu untuk bisa berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi ini. Nah, semoga nanti pembelajarannya berjalan lancar ya. Amin. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih kembali. Iya, baik. Demikian percakapan kita kali ini ya Bu ya. Sampai bertemu pada kegiatan observasi di kelas dan kegiatan pasca observasi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
meneruskan materi tentang kebutuhan manusia. Tapi sebelum Ibu nanti akan menjelaskan tentang kebutuhan manusia, Ibu ingin tanya dulu. Masih ingat mungkin siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Coba Anissa, apa pelajaran minggu yang lalu? Interaksi antar wilayah. Ada dalam ini mungkin apa interaksi antar wilayah itu apa kira-kira? Siapa tahu? Siapa Asifah? Interaksi antar wilayah adalah peristiwa saling mengaruhi daya objek atau organ dari wilayah dengan wilayah lainnya. Jadi di sini antar satu daerah dengan daerah lain. Baiklah, sebelum kita melanjutkan nanti ke materi apa yang Ibu sampaikan tadi, materi kita untuk hari ini tentang kebutuhan manusia. Baiklah, Ibu akan melihat dulu nih. Kayaknya ada yang kurang nih di kelas Ibu nih. Biasanya jumlah muridnya berapa? 23. Berarti ini ada yang tidak hadir. Ini siapa kira-kira yang tidak hadir nih? Ibu absen dulu. Yang tidak Ibu absen. Aditya hadir? Kita mendoakan juga mungkin bagian juga kita ada yang kurang sehat. Jadi kita di sini juga mendoakan kawan-kawan kita ini agar dia diberi kesehatan dan bisa belajar lagi bersama kita di sekolah. Ya. Baiklah. Tadi Ibu sudah sampaikan sedikit. Hari ini kita belajar tentang materinya kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Kira-kira ada yang tahu apa yang disebut dengan kebutuhan? Ada yang tahu? Sebelum kita naik lihat nanti di layar, ada yang tahu nih? Ada Apa itu kebutuhan? Kebutuhan itu apa? Makan. Makan, minum, dan lain-lain sebagainya. Ya, masih banyak juga yang disebut dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, itu namanya kalau yang kita butuhkan itu namanya kebutuhan. Baiklah, dan kita lagi semangat lagi. Yang dibutuhkan nanti jenis-jenisnya begini. Tadi ada 3 macam. Tapi itu ada keterampilan. Keterampilan nanti baru kalian kerjakan menurut kelompok. Di dalam ada 4 kelompok. Nanti Ibu bagi tugas masing-masing kelompok yang harus dikerjakan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita juga harus adanya kesepakatan keluarga. Di sana nanti jangan sampai jadi berantem. Tapi itu tidak saling menghargai. Ada lagi berbicara dengan bahasa yang sopan. Tidak boleh kita berbicara bahasa kasar, bisa menyinggung perasaan orang lain dan saling tolong menolong. Disitulah kita perlunya bekerja sama, buat kelompok dengan diskusi kelompok kita di sana yang tidak paham agar lebih mengerti dan lebih paham dengan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita lihat ini, perhatikan gambar berikut. Ini ini tanya dulu nih. Dan pagi juga udah tanya dan
kalian juga sudah jawab, dan makan dan minum. Ya, untuk apa kita dan minum? Untuk apa makan dan minum? Ya, bisa berpikir. Ya, bisa juga kita semangat di dalam belajar. Jadi kalau kita tidak makan tadi, bukannya lemas. Kenapa lemas? Belum makan. Tadi ditanya nggak guru? Sering nggak ditanya sama guru? Kenapa lemas hari ini? Pas sakit? Bukan bu. Tadi saya belum makan dan belum minum. Mungkin sudah. Tapi kalau makannya pagi-pagi jarang makan. Tapi jangan, ini kita tahu kita fungsi makanan itu untuk kita bisa sehat, bisa berpikir. Kalau nggak sakit, kalau lama-lama kita nggak makan, jadi apa nanti jadinya? Ya, mau kita nanti pada waktunya ada waktunya. Nah, makanya kita harus menjaga tetap kebutuhan yang manusia butuhkan yang masuk diri kita, yang kita butuhkan makanan dan minum dan yang lain-lain sebagainya. Ini juga lagi, mengapa kalian harus memenuhi kebutuhan tersebut? Tadi udah dijawab, mengapa? Kenapa memenuhi kebutuhan? Saya makan tadi udah, kenapa? Berpikir agar kita selalu bisa beraksi, bekerja. Kalau nggak ada makanan tentunya kita lemas, tidak ada semangat di dalam belajar. Kita sekarang kita lihat ini video tayangan yang akan ditampilkan tentang kebutuhan manusia. Apabila nanti kalian lihat ada yang kurang paham dan mengerti ataupun mau saya ingat ini kebanyakan, boleh ditulis, tekan ke papan tulis. Videonya udah ya. Nanti ada tugas yang akan ibu bagi kepada anak-anak itu semua ke kelompok namanya LKP. LKPD adalah lembar kerja peserta didik yang harus dikerjakan secara berkelompok. Ini ada namanya LKPD lembar kerja pada peserta didik. Habis itu ada nama kelompoknya. Ini kelompoknya udah ada ibu bagi kelompoknya dan kelas 8. Itu anggota-anggotanya di sini diisi. Itu sebagian nanti di halaman berikutnya ada yang seperti ini. Ya, yang seperti ini nanti baru kita berilah contoh di mana maksudnya yang sesuai dengan kebutuhan dari kita contoh beserta alasannya yang harus dibuat kelompok. Ada pertanyaan, mungkin ada yang kurang paham? Apa ada mengerti? Nanti waktu pengerjaannya udah paham ini? Udah ya? Ini ibu bagi ya, tugasnya itu tadi LKPD-nya ibu bagi per kelompok. Nah, tulis nama kelompoknya, pesertanya siapa, nama kelompoknya. Nah, ini tulis nama-nama kelompoknya dulu ya. Ada kelompok 2, nama kelompoknya siapa? Ini dulu nama kelompoknya di sini, nama-nama anggota kelompoknya. Bali. Ini siapa yang nulisnya? Dah? Udah siap ditulis nama kelompoknya? Ini ditanyakan. Apa nanti ini kan ada beberapa gambar tujuannya. Itu harus berarti ini udah mengerti dengan kelompok. Itu tugas utamanya udah mengerti. Bagaimana apa yang harus dikerjakan? Jadi sebagian dari dijelaskan, nanti kita harus monitor tren ya.
kebutuhan Malaysia berdasarkan intensitasnya. Saya yang masuk dalam ini kebutuhan apa? Mana contohnya? Ya, tinggal tulis saja ya. Ini bismillah kebanyakannya. Ini saya apa? Kebutuhannya. Coba dihitung. Waktu udah ditulis itu dihitung apakah udah benar tapi sulangnya sudah. Udah kan? Ini ada yang udah siap nih. Yang udah siap di presentasi apa yang baca? Buat jaringannya. Tanda alasan yang nomor 1 gambar dari nah ini nomor 1 gambarnya apa? Makanan dia masuk ke dalam kelompok prima. Yang nomor 2 minuman masuk dalam kelompok ya. Lanjut ya, handphone ya. Lanjut gambar 4 rumah. Gambarnya ya, tepuk tangan dulu teman kita yang datang sih. Ya, bagaimana? Benar nggak ini jawabannya tadi? Benar. Benar. Yang dibahas apa? Ada beberapa gambar. Gambarnya berarti gambar ada gambar makan minum. Itu namanya gambar-gambar dari kebutuhan manusia. Bisa dia masuk dalam kebutuhan primer, bisa masuk dalam kebutuhan sekunder, dan bisa juga masuk dalam kebutuhan tersier. Ini saya langsung. Selain yang digambar itu ada contohnya langsung. Yang mana masuk dalam kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Dan yang ketiga juga itu kebutuhan juga. Yang kita butuhkan berarti itu namanya kebutuhan. Dengan uang kita yang 100.000 dalam 1 minggu kita harus prioritaskan mana yang lebih penting duluan. Refleksi ya kita hari ini. Bagaimana perasaannya? Senang. Di kelompok ini senang? Senang. Yang kedua, hal apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Apa? Hal apa yang menarik? Tidak ada yang menarik. Yang menarik bisa bekerja sama-sama dengan satu kelompok. Ini dari kita bisa duduk bersama-sama mengerjakan satu tugas pembelajaran dengan kawan kelompok. Jadi yang biasanya tidak bisa, yang biasanya tidak berani, sekarang lebih berani dan lebih bisa. Itu juga merupakan salah satu hal yang menarik. Ada lagi apa harapan ke depan nih? Harapan ke depannya apa? Bagaimana? Hari ini tadi perasaannya bahagia, senang. Nanti ke depannya lebih senang, lebih baik lagi, dan lebih kita bersemangat lagi untuk belajar. Mungkin hanya ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kegiatan pasca observasi bersama saya Nining Suryani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 8 Kota Langsa. Dan bersama saya ada ditemani oleh Ibu Ratnawati sebagai guru yang diobservasi kelas pada waktu kemarin. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Nuriana sebagai pengajar praktik dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Ibu Nuriana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Ratna. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Ibu? Baik, alhamdulillah. Baik.
Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran waktu di observasi kelas ya. Yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Saya Bu ya. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu ketika kegiatan observasi kelas yang telah Ibu lakukan? Kalau ditanya perasaan, ya namanya observasi berarti kita ada gugurnya, ada senangnya juga. Tapi kita tetap berusaha untuk di dalam kelas agar tidak bisa berjalan lancar. Alhamdulillah, berarti sudah berjalan lancar ya Ibu ya. Nah, apakah Ibu bisa nih mengulangi area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas serta langkah-langkah pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas? Iya, bisa saya jelaskan sedikit tentang area pengembangan yang saya lakukan di dalam kelas. Pertama ada sikapnya, pengetahuannya, dan ketampilannya juga. Karena di sini kami memakai metode diskusi dan juga dengan PBL, model ajar PBL. Makanya di sini sikap harus sangat kita perhatikan di dalam orang ini bekerja di dalam kelompok masing-masing. Dan pengetahuannya, dia di situ nanti ada harus menjelaskan yang telah kita ajarkan tadi ini harus anak paham betul. Sedangkan di ketampilannya, saya menyuruh anak nanti per kelompok masing-masing dia mempresentasikan tugasnya masing-masing di depan kelas. Baik sekali Ibu ya. Jadi area pengembangan yang Ibu kembangkan di dalam kelas itu adalah sikap, kemudian pengetahuan dan juga keterampilan. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang Ibu terapkan adalah dengan menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian ada tanya jawab ya Bu, serta model pembelajarannya itu adalah PBL ya Bu ya. Jadi kalau diskusi Ibu mengambil sikapnya, yaitu menilai sikap mereka selama diskusi. Kemudian kalau pengetahuan, bagaimana materi yang disampaikan bisa terserap, dan keterampilan mereka presentasi. Betul Ibu? Benar. Iya, baik Ibu. Nah, sejauh itu yang Ibu terapkan di dalam kelas, apakah sudah berhasil atau belum? Kalau saya lihat pas waktu itu saya mengajar waktu di supervisi, masih ada kurangnya juga. Walaupun kita ingin berusaha anaknya agar tetap sempurna, tetap ada kurangnya juga. Berarti baiklah, karena semua sudah dilaksanakan dengan baik, terus berjalan dengan baik juga ya Bu. Ya, tapi masih ada kurang. Ada kurangnya. Iya. Kira-kira apa nih yang menjadi kekurangan ataupun kendala selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Mungkin salah satu kendalanya kita lihat anak kurang aktif ataupun kurang fokus. Tidak semua anak bisa bekerja sama. Itu berarti salah satu kita bisa menilai anak tersebut ada yang salah mungkin di diri kita, khususnya di dalam salah satunya, kenapa anak seperti ini kenapa ada yang duduk aja. Itu salah satu kendalanya. Kurang aktif gitu. Iya Bu. Berarti muridnya kurang aktif nih. Iya. Dan tidak fokus ya Bu, tadi Iya. Ibu katakan. Jadi kesimpulannya, kenapa pembelajarannya kurang efektif karena masih ada anak murid yang belum fokus tadi ya Bu ya. Benar. Kemudian kira-kira penyebab dari hal-hal tersebut selama pembelajaran apa nih Bu? Kenapa murid bisa nggak fokus ataupun nggak aktif? Salah satunya mungkin kita, karena ini pun yang kemarin kita masuk di kelas 1, anak kelas 1 pun baru beberapa bulan di sini, kita tidak sepenuhnya mengetahui tentang kemampuan ataupun minat anak tersebut. Di situ mungkin di dalam pembagian kelompok ini ada yang salah mungkin kita. Ini kepada anak ada yang salah kita nilai, apakah anak ini setingkat seberapa tingkat dia udah bisa. Di situ mungkin ini salah satu penyebabnya kenapa anak nanti dia setelah bergabung, sedangkan anak sebagian suka dengan menggambar di auditorinya, ada videonya ataupun kita inilah nanti ini yang harus kita kita program ke depan harus kita ubah. Gitu. Jadi yang Ibu sampaikan ini barusan rencana Ibu ya, Iya, untuk mau rencananya. mengubah bagaimana pembelajaran itu supaya lebih aktif, lebih menyenangkan ya bagi anak-anak didik ya. Nah, yang mau saya tanya ini kapan Bu? Kira-kira akan Ibu
laksanakan rencana Ibu ini? Ya, memang udah saya rancang juga, ini mungkin di akhir aja karena kita sudah sedikit lagi tinggal waktunya. Ini programnya ke depan, saya lebih banyak lagi tahu tentang anak tersebut di semester ini, semester kedua ini, saya akan programnya seperti itu. Harus kita sesuaikan dengan semana batas anak itu, gaya anak belajar yang bagaimana. Oh iya, baik, berarti bagus juga Bu, kalau ide Ibu mau menerapkan pembelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu akan menerapkan pendekatan dengan gaya belajar berdasarkan kemampuan anak tadi, tapi di semester depannya Bu. Menimbang ini hanya tinggal sekitar seminggu atau 2 minggu lagi lah Bu, ini untuk pembelajaran yang efektif ya Bu ya. Iya, baik sekali Ibu. Jadi semester depan ya Bu ya. Iya, baik, saya tunggu nih ya Bu ya, karena sudah di ujung pembelajaran efektif. Ya, baiklah Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu dari pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga nanti ke depannya rencana pembelajaran yang efektif tadi, yang menyenangkan tadi bisa Ibu laksanakan dengan baik dan terrealisasikan. Ya, amin ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Nuriana sebagai pengajar praktik memberikan umpan balik atas kegiatan pasca observasi kita kali ini. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Dari yang saya pantau, yang saya lihat pada hari ini, pada pasca observasi ya. Nah, di sini bahwa saya melihat bahwa ada Ibu Nining ada menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan. Jadi tadi ada kan yang Ibu menanyakan apa pengembangannya seperti itu. Jadi ya masuk ke kriteria itu ke Ibu berarti masuk ke tindak lanjut konkret berarti ya berasal dari rekan sejawat seperti itu. Dan ada juga percakapan ditutup dengan kesimpulan dari kawan Ibu ya, rekan sejawat Ibu, jadi seperti itu. Dan ada juga di situ menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data ya Bu ya tadi ya, yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan, hasil dari percakapan yang kemarin itu. Ada juga ya disinggungnya tadi ya. Nah itu sudah masuk juga ke tahap yang tadi juga yang ada tindak lanjut konkret tadi juga ada, dan ada penutupan juga tadi dalam percakapan. Dan yang terakhir itu menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil observasi yang barusan dilakukan. Tadi ada kan yang apa yang direncanakan, yang misalnya siswa yang diam saja tadi kan ada yang untuk kedepannya seperti apa. Nah itu ada luar biasa, jadi semua sudah mencakup dari apa yang dalam penilaian pada hari ini. Jadi seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi Bu luar biasa dalam untuk menggali suatu pertanyaan dalam pasca saat ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan balik yang Ibu berikan kepada kami terkait kegiatan pasca observasi kali ini. Alhamdulillah seluruh rangkaian supervisi akademik dari pra observasi, observasi kelas dan juga pasca observasi dilaksanakan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nuri dan juga kepada Ibu Ratna. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.